Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Jamali selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko dan juga Bapak Joko selaku teknisi dari mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisis manajemen risiko pada produksi susu kedelai madu SKM Plus yang telah kami lakukan observasi dari kelompok 1 golongan A dengan anggota yaitu saya, Wedar Helana Kolistia dengan NIM D41230319 dari absen 21 dan rekan saya. Saya Elvina Damayanti dengan NIM D41230085 dengan absen 6. Baik, dari UMKM Susu Kedelai Madu SKM Plus ini adalah usaha mikro milik perseorangan yang dimiliki oleh Bapak Ajub Priyadi yang berlokasi di daerah Tlogowetan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. SKM Plus ini telah beroperasi sejak 2009 dan fokus pada penggunaan bahan alami serta menjaga kualitas produk dengan umur simpan yang relatif singkat yaitu 12 jam pada suhu ruang. Memiliki tenaga kerja 27 orang yang semuanya adalah laki-laki dan melakukan distribusi secara tradisional yaitu melakukan pemasaran di pasar global atau pasar lokal. Dan juga UMKM ini berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan produk agar tetap dipercaya oleh konsumen. Kegiatan pengamatan risiko yang kami lakukan ini merupakan bagian penting dalam manajemen mutu dan keamanan pangan di UMKM SKM Plus ini, khususnya pada penerapan GMP dan SSOP pada kegiatan produksi, pengemasan, pemasaran, hingga distribusi produk. Pada skala produksi ini bersifat manual dan sumber daya manusianya terbatas mengingat kemungkinan terjadinya inkonsistensi dan pelaksanaan prosedur GMP dan SSOP. Pemilihan dari bahan baku dan juga pengawasan kerja dari teknisnya itu sendiri juga menjadi tolak ukur dalam penilaian manajemen risiko pada kegiatan produksi produk. Kemudian masuk pada identifikasi manajemen risiko. Di sini ada 8 aspek. Yang pertama adalah internal environment, yaitu utamanya pada sumber daya manusia. Pada pekerja itu sendiri ada 27 orang yang semuanya adalah laki-laki, yang mana masuk di dalamnya adalah usia kerja yaitu 25 tahun hingga 35 tahun. Kemudian sarana dan prasarana produksi. Mesin dan alat produksi yang digunakan untuk membuat susu kedelai madu ini harus dalam kondisi yang baik dan dicek atau dipelihara secara berkala. Kerusakan alat produksi dapat menyebabkan keterlambatan produksi produk, juga produksi gagal mutu serta biaya perbaikan dan penyusutan akan membengkak. Ketersediaan cadangan alat penting untuk memastikan kontinuitas dari kegiatan produksi. Kemudian sistem pengelolaan prosedur. UMKM harus memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang jelas terkait proses pembuatan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi dari susu kedelai madu. Jika SOP tidak dijalankan secara konsisten, risiko produk cacat dan keluhan pelanggan akan meningkat. Kemudian keuangan dan modal. Karena usaha ini masuk dalam kegiatan usaha perseorangan, maka dalam internalnya sendiri risikonya adalah terkait keterbatasan modal yang signifikan. Kekurangan modal dapat mempengaruhi berbagai aspek produksi dan pemasaran dalam kegiatan usaha UMKM ini. Kemudian budaya kerja, sikap dan kebiasaan kerja dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di kegiatan usaha ini haruslah memiliki kedisiplinan dan juga tanggung jawab akan pengurangan risiko operasional seperti kerusakan alat karena kelalaian dan tidak taat SOP. Sebaliknya, apabila budaya yang buruk memperbesar risiko tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terkait objective setting, yaitu pertamanya tujuan kualitas produk.
UMKM susu kedelai madu atau SKM Plus ini menargetkan produk susu kedelai madu dengan kualitas yang tinggi yang aman dikonsumsi dengan 3 varian rasa yaitu original, melon, dan juga stroberi yang membutuhkan pengendalian mutu, bahan baku, dan proses produksi karena produk ini memiliki umur simpan yang singkat. Kemudian tujuan ekspansi pasar. UMKM ini tentunya berkeinginan untuk memperluas pasar ke wilayah pasar lokal atau pasar tradisional di seluruh daerah Jember, juga daerah Jember Kota. Ekspansi pasar menuntut jaminan pasokan produk yang stabil dan distribusi secara efisien. Kemudian tujuan keberlanjutan usaha. Tentunya dengan menjaga keberlanjutan usaha dengan pengelolaan resiko terhadap gangguan produk, fluktuasi bahan baku atau inflasi, juga persaingan hingga perubahan pada tren konsumen. Kemudian tujuan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan dari manajemen resiko untuk mencegah adanya return produk karena tidak sesuai dengan mutu dan konsistensi dari produk itu sendiri. Sehingga hal ini dilakukan untuk mempertahankan dari loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah event identification, yaitu ada 2 aspek termasuk di dalamnya risiko internal dan juga risiko eksternal. Risiko internalnya masuk juga terkait kerusakan mesin produksi, kesalahan teknis, penurunan kualitas bahan baku, kelalaian pekerja, pengadaan stok bahan baku, dan juga keterbatasan modal. Kemudian terkait risiko eksternal masuk di dalamnya fluktuasi harga dari bahan baku dan juga bahan pendukung produksi, perubahan terkait risiko, perubahan selera konsumen, yaitu terkait konsumen yang memandang bahwa produk itu terkesan monoton sehingga melakukan inovasi produk. Kemudian persaingan usaha dari produk susu kedelai lain yang lebih murah atau lebih terkenal. Juga gangguan distribusi akibat masalah transportasi atau regulasi, juga faktor lingkungan seperti bencana alam yang bisa mengganggu produksi dan suplai bahan baku. Kemudian yang keempat yaitu risk assessment atau penilaian resiko. Penilaian resiko ini adalah proses penentuan sejauh mana resiko tersebut mungkin terjadi atau probabilitas. Probabilitas resiko ini di dalamnya termasuk resiko kerusakan alat produksi, resiko penurunan kualitas bahan baku, dan juga resiko kelalaian pekerja. Kemudian dampak resiko. Kerusakan dari alat ini dapat memperlambat proses produksi yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan. Kemudian penurunan kualitas bahan baku yang mempengaruhi rasa dan keamanan produk yang berpotensi pada reputasi atau citra dari kegiatan usaha UMKM SKM Plus. Kemudian gangguan distribusi yang dapat menyebabkan keterlambatan pada pengiriman dan pembusukan produk saat di perjalanan. Kemudian prioritas resiko, berdasarkan penilaian resiko ini UMKM memprioritaskan resiko dengan kombinasi kemungkinan tinggi dan dampak besar seperti kualitas bahan baku dan kerusakan alat, juga mengatasi melalui perbaikan dan sistem pengadaan perawatan alat secara berkala. Kemudian strategi mitigasi atau pengenalan risiko dengan memastikan pengadaan bahan baku kedelai dan juga bahan baku pendukung dalam kualitas yang selalu baik dan konsisten. Kemudian menjaga alat sarana prasarana produksi dengan melakukan perawatan rutin dan penyediaan dana cadangan untuk penyusutan sarana prasarana produksi. Kemudian melakukan pelatihan rutin terhadap seluruh tenaga kerja agar dapat memahami dan menjalankan pekerjaan optimal dan sesuai pada sistem FIFO untuk menghindari kesalahan. Dan juga terkait sistem FIFO, termasuk di dalamnya yaitu kita perlu untuk menjaga stok bahan baku selalu dalam kondisi yang optimal sehingga pemberlakuan sistem tersebut perlu untuk menghindari pembusukan. Kemudian pengembangan inovasi untuk mengikuti selera konsumen dan juga dari owner itu sendiri mencatat dan memonitoring segala kejadian dan risiko apa saja yang bisa muncul sesuai dengan langkah manajemen risiko secara berkala dan berkelanjutan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu risk respon, yaitu yang pertama ganti sumber air jika tidak standar. Untuk yang kedua itu peringatan pegawai melanggar kebersihan, dan yang ketiga karyawan sakit tidak ikut kondisi. Eh, Tanggapan risiko ini terkait kualitas air yang tidak memenuhi standar dapat mempengaruhi kualitas produksi akhir, karena air ini digunakan dalam proses produksi, pembersihan, dan pendinginan. Respon resikonya yaitu melakukan pengujian rutin, pengolahan air jika perlu, dan memastikan sumber air terlindung dari kontaminasi. Kemudian peringatan pegawai melanggar kebersihan yaitu risiko pelanggaran protokol kebersihan oleh pegawai dapat menyebabkan kontaminasi produk, di mana responnya termasuk pelatihan berkala tentang sanitasi, pengawasan ketat, dan penerapan sanksi jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Terus untuk selanjutnya yaitu kontrol aktivitas aktivitas kontrol. Yang pertama yaitu sterilisasi alat produksi. Sterilisasi ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikrobiologis pada produksi susu kedelai madu SKM Plus. Proses ini meliputi pembersihan dan disinfeksi alat secara rutin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu menggunakan pakaian kerja dan APD, di mana penggunaan APD seperti sarung tangan, masker, dan pakaian khusus produksi mengurangi resiko kontaminasi dari pegawai ke produk. Eh, Hal ini penting untuk dilakukan untuk produk pangan seperti madu dan susu kedelai. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kendali hama dan cek kesehatan. Hal ini perlu dilakukan di area produksi dan penyimpanan untuk mencegah kontaminasi fisik dan biologis pada produk. Terus untuk selanjutnya yaitu information and communication, yaitu informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi sanitasi, di mana karyawan mengedukasi, di mana edukasi pegawai tentang pentingnya sanitasi dan yang berdampak pada kesadaran dan kepatuhan mereka dalam menjaga kebersihan produksi. Kemudian untuk selanjutnya itu label produk produktif. Label produk pada susu kedelai madu SKM Plus ini harus akurat dan informatif mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi nutrisi untuk produk seperti susu, kedelai, madu, dan sesuai regulasi pangan. Untuk selanjutnya yaitu dokumentasi pengawasan. Nah, dokumentasi pengawasan ini diperlukan pada proses produksi, kontrol kualitas, dan pengujian penting untuk uh, traceability jika terjadi masalah dengan produk. Untuk yang terakhir yaitu monitoring. Yang pertama yaitu uji kualitas air rutin. Pengujian kualitas air ini dilakukan secara berkala untuk memastikan air digunakan aman untuk diproduksi pangan. Untuk selanjutnya yaitu inspeksi produksi dan karyawan, di mana inspeksi rutin ini proses produksi dilakukan dan perlu proses produksi dan perilaku karyawan membantu mendeteksi dan mengoreksi penyimpanan dari standar. Untuk selanjutnya itu pantau kesehatan karyawan. Untuk poin ketiga ini sangat penting melakukan pengawasan dan memastikan karyawan mengikuti prosedur operasional standar yaitu SOP untuk menjaga kebersihan dan keamanan produksi. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses produksi SKM. Untuk proses produksi susu kedelai madu sendiri ini, yang pertama itu pemilihan kacang kedelai yang berkualitas, bersih, dan bebas berkontaminan. Untuk yang kedua yaitu melakukan perendaman kedelai selama beberapa jam. Biasanya untuk perendaman ini dilakukan semalam untuk melunakkan biji kedelai. Untuk selanjutnya yaitu penggilingan kedelai yang telah direndam menjadi pasta halus. Dan yang keempat yaitu Yang dari Zoom masih ada? oh ya, lanjut nih. Ya enggak sih? Ada. Untuk selanjutnya yaitu pemanasan pasta kedelai untuk menghilangkan bau amis dan meningkatkan kelarutan protein.
Untuk yang kelima yaitu penyaringan dan pemerasan, di mana tujuan penyaringan dan pemerasan ini untuk memisahkan susu kedelai dari ampasnya. Kemudian setelah melakukan penyaringan dan pemerasan, dilakukan pemanasan kembali susu kedelai untuk membunuh bakteri dan memastikan keamanan produk susu kedelai madu. Untuk selanjutnya yaitu penambahan madu sebagai pemanis alami sesuai takaran, di mana tiga varian ini original, melon, dan strawberry semua dikasih takaran madu, meskipun rasanya berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu pengadukan dan homogenisasi agar madu tercampur rata dengan susu kedelai. Untuk yang selanjutnya, pengisian susu kedelai madu dalam kemasan steril. Dan yang terakhir yaitu proses pendinginan dan penyegelan kemasan untuk menjaga kesegaran dan daya simpan produk. Kemudian terkait tindakan risiko dan status, yaitu nomor satu terkait lokasi lingkungan IRTP yang tidak terawat, kotor, dan berdebu, kriterianya adalah minor, tindakan perbaikannya adalah lingkungan dibersihkan dan dibuat jadwal kebersihan harian. Kemudian yang kedua adalah lantai dinding dan langit-langit yang tidak terawat, kotor, dan berdebu. Kriterianya adalah mayor, untuk tindakan perbaikannya adalah lantai dipel dengan dinding yang dicat ulang. Kemudian yang ketiga adalah tidak tersedianya alat ukur. Kriteria ketidaksesuaiannya yaitu mayor, tindakan perbaikannya adalah disediakan alat ukur untuk menimbang produk saat melakukan pengemasan. Kemudian yang keempat adalah sarana cuci tangan yang tidak tersedia secara lengkap. Kriteria ketidaksesuaiannya adalah mayor, yaitu pada tindakan perbaikannya disediakan sabun cair dan juga tisu sekali pakai untuk kegiatan produksi tetap steril. Yang kelima yaitu terkait jamban yang kotor, kriterianya adalah mayor, tindakan perbaikan yaitu perbaikan toilet atau perbaikan jamban pada gudang produksi. Kemudian yang keenam adalah karyawan yang tidak memakai pakaian pekerja, kriterianya adalah minor. Untuk tindakannya adalah disediakan pakaian kerja dan juga APD. Kemudian yang ketujuh adalah program hygiene dan sanitasi yang tidak dilakukan secara berkala. Kriterianya adalah minor. Untuk tindakan perbaikannya dibuat jadwal sanitasi mingguan. Dan yang kedelapan adalah label pangan yang tidak tercantum nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, isi bersih, dan juga nama dan alamat IRTP. Untuk kriterianya adalah minor, dan untuk tindakan perbaikan yang mencantumkan label yang lengkap, mulai dari daftar bahan, berat bersih, neto, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan adalah tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan, kriterianya adalah minor, dan untuk tindakan perbaikannya adalah dibuat jadwal untuk program pelatihan karyawan. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis kegiatan produksi SKM melalui metode SSOP. Di sini kami memakai 8 kunci pokok sanitasi dalam metode SSOP. Untuk yang pertama yaitu keamanan air dan prosedurnya yaitu menggunakan air bersih, jernih, dan tidak berbau. Kemudian monitoring yaitu menjaga kualitas air, dan koreksi dari monitoring yaitu ganti sumber air jika tidak memenuhi syarat dan lakukan sterilisasi sistem air. Dan untuk yang kedua yaitu sanitasi, untuk prosedurnya cuci alat produksi sebelum dan sudah digunakan, monitoringnya yaitu menjaga kebersihan alat produksi, dan koreksi dari monitoring yaitu ganti sumber air jika tidak memenuhi syarat, lakukan sterilisasi sistem air. Dan untuk yang ketiga yaitu pencegahan kontaminasi silang. Untuk prosedurnya pemakaian pakaian kerja dan pelindung, dan monitoringnya yaitu melakukan pembersihan sanitasi pada karyawan, dan untuk koreksi dari monitoring yaitu melakukan teguran dan sanksi jika melakukan pelanggaran pada peraturan yang sudah berlaku. Untuk selanjutnya yaitu sanitasi karyawan. Untuk prosedurnya yaitu menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah produksi, dan untuk monitoringnya yaitu larangan merokok di lingkungan produksi, serta larangan membawa makanan dan minuman ke area produksi, dan juga melakukan larangan kepada karyawan untuk meludah, bersin, atau batuk ke arah makanan. Untuk
perbaikan dari monitoring yaitu sosialisasi mengenai pentingnya sanitasi dalam proses produksi kepada seluruh karyawan. Untuk yang kelima yaitu pencegahan pencampuran bahan beracun dan prosedurnya yaitu penyimpanan bahan beracun di tempat terpisah dan berlabel jelas. Dan untuk monitoring untuk poin kelima yaitu melakukan pengawasan rutin oleh supervisor dan staf pengendalian mutu yang melakukan inspeksi dan audit kebersihan serta prosedur penanganan bahan. Untuk tindakan perbaikan dari monitoring yaitu menerapkan tindakan korektif, preventif, penataan ulang gudang, pemasangan label lebih jelas, dan pengawasan lebih ketat pada area penyimpanan. Kemudian yang keenam adalah pelabelan dan penyimpanan. Dilakukan labelisasi semua bahan dan produk dengan jelas, disimpan di tempat yang bersih dan sesuai dengan suhu. Tentu dengan memastikan label produk memuat informasi secara lengkap, sesuai dan benar dengan standar. Apabila ditemukan ketidaksesuaian seperti label yang salah, kurang lengkap atau tidak memenuhi standar, maka produk tersebut dapat ditarik ulang apabila sudah dipasarkan. Juga dengan mendirikan SOP yang jelas tentang pelabelan produk. Yang ketujuh yaitu tentang kesehatan karyawan, yaitu dilakukan dengan pemeriksaan rutin, memastikan tidak ada penyakit yang menular, juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala, minimal setahun sekali atau lebih sering sesuai dengan kebutuhan dan risiko. Juga dengan memonitor dan memastikan karyawan mematuhi prosedur hygiene pribadi dan juga hal tersebut akan berkaitan dengan sanitasi lingkungan produksi di UMKM Susu Kedelai Madu SKM Plus. Kemudian apabila ditemukan karyawan dengan gejala sakit yang menular atau kondisi kesehatan yang tidak stabil, maka untuk karyawan tersebut dapat diliburkan dan juga dapat ditunda keterlibatannya dalam kegiatan produksi hingga sembuh total. Kemudian yang kedelapan adalah melakukan pengawasan binatang pengganggu atau pest control, yaitu dengan pemasangan perangkap hama dan pembersihan rutin di area produksi. Kemudian melakukan inspeksi rutin di seluruh area produksi penyimpanan dan sekitar fasilitas untuk mendeteksi tanda-tanda keberadaan hama. Kemudian hal ini dapat dicegah dengan perbaiki fasilitas penyimpanan dan area produksi yang lebih kedap hama seperti penutupan celah, lubang, dan juga pembersihan area sekitar. Untuk inspeksi rutin area produksi ini dengan pemasangan perangkap hama dan juga pembersihan area produksi secara berkala oleh seluruh pelaku kegiatan produksi yang ada di usaha UMKM SKM Plus. Baik, dapat kami simpulkan bahwa UMKM Susu Kedelai Madu SKM Plus di Desa Antirogo ini telah menerapkan manajemen risiko, namun masih mengalami kendala dalam penerapan GMP dan SSOP seperti fasilitas kurang terawat, disiplin karyawan, dan kurangnya pelatihan keamanan pangan. Dengan perbaikan berkelanjutan, dan mitigasi risiko, SKM Plus dapat meningkatkan efisiensi produksi, menjaga kualitas produk, memperkuat kepercayaan konsumen, serta mendukung pertumbuhan usaha. Peningkatan kepatuhan terhadap standar ini juga memperkuat posisi SKM Plus dalam memenuhi regulasi dan kebutuhan pasar, membuka peluang ekspansi, inovasi produk, dan berkontribusi pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di Desa Antirogo. Sekian presentasi dari kelompok 1 golongan A. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang lebihnya. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.